Bapak Ibu dan seluruh jemaat Growth Center, jumpa lagi dalam segmen ini dulu bersama kami bertiga. Nggak berasa ya, udah seminggu ya? Iya, cepet banget ya, udah minggu lagi. By the way, Pak, itu kok lu terang banget, kenapa ya? Enggak, ini gue mati lampu loh. Hah? Oh, gue abis saat teduh tadi Terang barusan. banget loh. Iya, gue inget gue abis saat surgawi. teduh. Iya. Lu gelap, lu kurang deh, Tek. Bisa terangin nggak, Tek? Lo? Bentar ya, gue coba ambil lampu taman dulu ya, bentar. Iya, Ya siap. gak usah lampu taman juga kali. Pakai Susah handphone ya aja. di-charge soalnya. Kita sapa Iya, jemaat udah. dulu, geng. Sapa Yuk. jemaat dulu. Oke, gue sapa jemaat ya. Oke. Jemaat. Weh, ketik dong. Banyak tuh, banyak. Apa? Gitu dong ya. Iya. Iya, banyak tuh yang balas, banyak ya, banyak. Aduh. Happy Sunday, Happy Sunday, Happy Sunday, Happy Sunday. Kasih. Gue mau nanya deh. Dari kemarin gue ngeliat di Instagram Story, Hah? itu banyak orang upload foto rame-rame itu ngapain sih? Foto yang mana? Foto yang mana ya? Ada yang di satu layar rame-rame. Nih, bentar nih gue kasih lihat coba ya. Nah, ini nih. Ini apa nih? Nih kayak pernah lihat ya. Iya. Kayak pernah lihat. Ini tuh namanya Terus cool, orang-orangnya juga familiar begitu kan? Ini Iya. apa namanya? Ini namanya Ini cool, Tek. Cool. Oh, Cool cool. itu community Iya. of love. Jadi biasanya tuh kita ketemuan physically, cuman karena lagi kayak gini kita tetap ngumpul Tek, tapi online Oh, supaya kita saling sharing satu sama lain, saling nguatin, itu tetap terjalan gitu loh. Ikutan Bapak dong Ibu lo. jemaat. Ya, Iya, Bapak Ibu iya. jemaat udah pada ikutan cool belum nih? Kalau misalkan belum, jangan lupa ikutan cool. Caranya tinggal lihat aja di Instagramnya Growth Center tuh, nanti ada update-update-nya. Gitu. Oh gitu. Nah, Iya. ikutan ya. Gua ada satu info lagi. Ada satu lagi namanya acara, bukan acara sih. Ini kayak Pentecost Worship Night, namanya X18. Keren Oh, juga. X18 apa itu tuh? 10 hari guys, dari tanggal 22 sampai 31 Mei ini. Jamnya jam setengah 8 sampai setengah 9 malam. Ingat, 22 Mei sampai gitu. 31 Mei. Kenapa namanya X18? Gua tahu mah, Mau saingin pasti dia, SXI gitu. gua tahu, pasti diambil dari ini ya, ayat Act verse 1 chapter 8. Ya nggak sih? Itu soalnya ayat tentang Pentakosta kan? Iya dong. Oh, kisah Gua para nggak Rasul tahu, 1 ayat 8 ya? Betul. Ini tuh nanti Kenal banget ayatnya. mirip-mirip encounter night gitu dong, Mak, kalau worship night. Yoi, jadi kita nyembah Tuhan sama-sama walaupun online tapi tetap hadiratnya sama. 10 hari ya. Tuh. Iya, jangan skip Speakernya ya. siapa aja? Speakernya siapa aja, Mak? Speakernya banyak banget. Ada Pastor Andi, pastoral kita ikutan deh. Ada Juan Mogi, terus ada Kevin. Mega seneng banget. Lu, ya. Dan banyak deh semuanya. Kevin gue ada, Keren Kevin gue. ada. Oh, Adanya Kevin Lu. Lu. Guys, ini sekarang mendingan kita bahas yuk berita-berita yang lagi viral di masyarakat dalam segmen Valid atau Asbun. wow. Ya. So seru. Oke. Gue mau nanya nih. Iya. Gue mau nanya nih. apa tuh? Katanya Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta tuh udah rame banget dari kemarin katanya. Sih gue lihat berita sih gitu sih, Tek. Tapi gue nggak tahu. Gimana kalau tanya sama orang yang lagi di sana? Kebetulan tadi temen gue lagi di sana katanya. Kita telepon dia aja ya. Oh iya. Coba. Video call aja biar kelihatan. Bentar, coba gue telepon. Namanya Pak Prakoso nih. Pak Prakoso. Oh. Telepon ya. Mana? Hey, halo Mas Prakoso. Halo. Wow, beli. Gimana nih? Mbak Visela, Tek Minho.
Iya. Saya mau ke Bali nih. Wih, apa kabar Mas? Baik. Ini gelap amat ya? Ya kan pakai kacamata hitam Mas. Oh iya, lupa. Iya, saya udah semangat soalnya mau ke Bali. Ini lagi di mana Mas? Kok rame? Saya di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 1. Saya kira sepi saya sendiri. Taunya sampai sini semua orang ada di sini. Oh iya. Aduh, nggak jadi nih. Mas nggak takut bawa Mas? papan surfing. Enggak lah. Kok nggak pakai masker sih? Enggak. Nuh, kamu baca aja sendiri. Laut ku seberangi, ombakku apa itu? Waduh. Lawan. Ku lawan. Apalagi corona. Iya. Mas nggak ada takut-takutnya sama sekali ya Mas ya. Cuman sih, kalau menurut saya sih Mas mending di rumah aja deh. Mas beli di rumah aja deh. Soalnya gitu ya. kasihan yang lain kan gitu. Demi kebaikan Mas sama kebaikan orang lain juga nih Mas. Iya Mas, demi kebaikan gitu. Ya Mas udah pulang deh. aja ya. Ntar saya robek tiket dulu ya. Oke Mas, siap. Oke, aku pulang Mas. ya. Iya. Makasih ya guys, jadi nggak diingetin. Makasih ya Mas. Makasih beli ya. Oke. Ya. Enggak dong. Nah, Bapak Ibu jemaat, kalau bisa sih jangan keluar rumah. Demi kesehatan kita, demi kebaikan kita bersama dan masyarakat lain juga. Stay at home. Ada berita apa lagi dong? Gue udah haus berita nih. Ya, ini gue dengar tuh katanya Jakarta ditutup ya, bener nggak sih? Wah, enggak lah, bohong. Mau ditutup pakai apa? Terpal. Nggak cukup. Gede banget Nggak ya cukup. terpalanya ya. Iya makanya, nggak mungkin itu mah. Iya, apalagi kalau ditutup tuh orang udah makin pusing ya. Sekarang aja susah cari kerja. Kasihan yang kena PHK. Ya sih, nah tapi Bapak Ibu jemaat jangan khawatir nih, ternyata Grow Center punya program untuk ngebantu kita semua di masa pandemik ini lewat Genesis Project. Jadi di project ini akan dibekali, jadi kita dikasih materi-materi dari pembicara-pembicara yang hebat berpengalaman untuk berusaha di masa-masa sulit ini, gitu. Wah, iya. Gua harus Nanti ikut tuh. Iya, lo kalau mau tahu informasinya follow aja Instagramnya Grow Center Church ya, itu ada informasinya. Nah, ya udah yuk, Vistek. Kita udah memulai ibadah nih. Yes, Oke. buat jemaat, yuk kita join di growcenter.online supaya bisa aktif di chat dan saling menyapa. Dan jangan lupa juga untuk ikut berpartisipasi dalam memuji dan menyembah Tuhan bersama Growshipper. Dan bagi jemaat yang nontonnya di YouTube, jangan di skip-skip ya, supaya nggak kelewatan tuh hal yang penting. Dan kalau bisa dicatat. Yes, dan buat Bapak Ibu jemaat yang punya hal-hal yang disyukurin akhir-akhir ini dan mau di-share, boleh ditulis di form grateful supaya bisa jadi berkat buat jemaat yang lain. Ya. Sekian ini dulu, sampai jumpa di 15 menit minggu depan sebelum ibadah. Have a great Sunday. God bless you. Saat ini, persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code Grow Center menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment berikut ini: GoPay, OVO, Dana, Paytrend, ShopeePay, Sakuku, Link Aja, dan Go Mobile CIMB Niaga. Caranya, 1. Pilih aplikasi pembayaran digital yang akan dilakukan dari handphone saudara. 2. Scan gambar QR Code dengan menggunakan salah satu aplikasi pembayaran di atas. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti, atau dapat dilihat pada website Grow Center. 3. Ikuti step pada aplikasi masing-masing sampai konfirmasi pembayaran berhasil. Selama ibadah berlangsung, Anda bisa berinteraksi dengan sesama Grow Center Family pada chat box di sebelah kanan atau di bawah layar. Let's encourage and show love to one another. Kami peduli dengan kehidupan Anda, juga semua hal yang Anda sedang alami. Bila Anda memerlukan dukungan doa, silakan masukkan pergumulan Anda pada chat box live prayer di bawah ini. Anda bisa mendengarkan khotbah dan membuka Alkitab di dalam situs ini. Klik icon Bible yang ada di sebelah kanan atau di bawah layar.
Tetap terhubung dengan info terkini juga dengan sesama Growth Center Family pada media sosial kami. Bagikan pengalaman Sunday Service at home Anda, tag media sosial kami, dan selamat beribadah. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan.
keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Melalui Healing Movement Crusade, pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Growth Center Family dimanapun Anda berada. Salam kami berdua buat Anda. So, Lia, ada yang mau kamu salami buat teman-teman di sana yang ada di chat, juga ada yang di rumah-rumah? Shalom semuanya, apa kabar? Pasti makin luar biasa kan hari demi hari? Yes. Dan saya percaya kita sedang dalam hari yang ketiga. Hari ini adalah dalam minggu yang dahsyat yang kita sebut X18 atau 10 hari worship night, worship day untuk menjelang hari Pentakosta. Dan saudara-saudara diberkati oleh hari yang pertama, hari Jumat oleh Pastor Timmy, dan kemarin oleh Pastor George. Dan hari ini dalam hari Minggu ibadah raya, kita akan diberkati oleh our own DNA Pastor Doni Novianus akan memberkati saudara dalam rangka X18 hari yang ketiga menjelang Pentakosta. Excited banget. Ya. Apa yang kamu harapkan sebetulnya sih, Lia, dalam 10 hari ini? Apa yang kamu nantikan akan terjadi? Yang saya nantikan pasti pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. So good. Pengen kepenuhan terus akan Roh Kudus. Ya, dan saya juga mengharapkan bagi saudara yang rindu akan Roh Kudus, akan bahasa roh, saudara bisa mendapatkannya. Yes. Walaupun di screen, tapi kalau saudara rindu minta sama Tuhan, pasti Tuhan bisa berikan kepada saudara. Dan saya secara pribadi yang sudah mendapatkan bahasa roh, tapi saya mau terus dipenuhkan terus dengan Roh Kudus. Itu yang saya rindukan selama 10 hari ini. So don't miss even one day 10 hari ini supaya engkau mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Dan saya percaya tanggal 31 nanti hari yang terakhir yaitu hari Pentakosta. Tolong dicatat hari Pentakosta tanggal 31 kita akan mengadakan gerakan doa menutup 10 hari ini, yaitu gerakan doa jam 9:01. Sekali lagi 9:01 WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jam 9 lebih 1 menit tepat. Why? Nanti saudara akan dapat penjelasannya di dalam Instagram, dan nanti saudara bisa mengikuti di mana saudara bisa mengikuti doa, gerakan doa ini. Nanti ikuti Instagram by Growth Center atau Growth Center Manado. Saudara bisa ikuti nanti di Instagram gerakan doa jam 9 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Can you Itu imagine? seluruh dunia, seluruh dunia. Bahkan kita akan melihat satu Wow. window sama-sama doa menantikan Roh Kudus. So excited untuk itu. Oke, Lia, ada yang bisa kamu mau sampaikan untuk pengumuman pada hari ini? Minggu depan tanggal 31 Mei 2020, ibadah akan tetap dilaksanakan secara online yang disiarkan pada pukul 10.30, jam 1 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore melalui growcenter.online. Ingat ya, growcenter.online. Berikutnya adalah kegiatan baik rumah doa dan encounter night masih diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya. Sedangkan KUL tetap akan dilakukan secara online masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, dapat dilakukan melalui transfer bank atau melalui QR code yang ada di screen saudara. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi WA 082 110 710 277. Terima kasih. Thank you, Lia. Dan saya himbau saudara terus untuk datang 15 menit early
meeting di lobby. Saudara menikmati tadi untuk acara ini dulu dari trio Visela, Tega, dan juga Krisma. Dan kita berfellowship sama-sama 15 menit, datang early di lobby, chat sama-sama dan saling memberkati satu dengan yang lain. Hari ini siapkan dirimu untuk memuji menyembah Tuhan. Grow Worshipers akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama dan kita akan berdoa syafaat saat ini dan nanti Ibu Fanya akan memimpin kita dalam doa. Mari angkat tangan saudara, mulai berbahasa roh. Come on, bangun manusia rohmu, spiritual man, bangun. Sheba baba ya kaya ralabase, ho rabakaya ralabashanda ralabayaka, sedabaka. Kaya ralabashanda raya ralabata kaya ralabaya 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 ralaba. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau boleh kumpulkan kami secara virtual pada hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan kuasa Roh Kudus-Mu tetap dahsyat Tuhan. Tetap sama Tuhan. Hadir di setiap rumah-rumah, hadir di setiap ruang-ruang pribadi kami Tuhan. Kau sedang melawat, Kau sedang memberi kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mau angkat doa-doa kami Tuhan. Untuk para pemimpin rohani kami Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Niko dan Ibu Hermin Tuhan. Kau yang terus kuatkan hatinya Tuhan. Tetapkan langkah-langkahnya Tuhan. Bersama keempat wakil gembala yang ada Tuhan. Kami berdoa ada unity Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di Indonesia maupun di bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak rohani kami di Growth Center Tuhan. Kau memberkati Pastor Andi dan Pastor Lia Tuhan. Engkau yang terus Tuhan buat hati mereka melekat sama Tuhan. Keintiman yang lebih dalam bersamamu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, berkat-Mu melimpah untuk beliau dan keluarga Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim pastoral yang ada Tuhan. Kau memberkati Pastor Monty dan keluarga, Pastor Timmy dan keluarga, Pastor Doni dan keluarga Tuhan, terpelihara sempurna dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan beri kesatuan hati Tuhan untuk membawa Growth Center Tuhan semakin menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Growth Center Jakarta, Growth Center Manado Tuhan. Tuhan berkati Pastor Chandra dan tim yang ada di sana Tuhan. Tuhan biar Growth Center Tuhan menjalankan amanat agung Tuhan sampai Engkau datang kedua kalinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang akan ditabur pada hari ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap hati kami menjadi hati yang subur Tuhan, hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami bawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Damai sejahtera atas Indonesia, kesembuhan, pemulihan terjadi untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Ada roh takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia Tuhan. Beri hati yang taat Tuhan untuk menaati kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat Tuhan. Kami boleh saling menjaga satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap sektor yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya menjadi bangkit kembali Tuhan. Ada pemulihan, menjadi bangkit dan tidak mati, melainkan hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu atas Indonesia adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa hari depan yang penuh harapan Tuhan. Itu janji-Mu buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom Growth Center. Kembali lagi kita dalam online service hari ini. Dan saya percaya ini saat kita bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yuk mari sama-sama dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Come on Growth Center. Nyanyikan bersama-sama.
tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yuk, boleh tepuk tangan sama-sama seperti ini, semua ya. Come on, Bapak Ibu. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Come on, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia bersama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Boleh sekali lagi sama-sama. Nyata kuasanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Mari Grow Center nyanyikan pujian ini bersama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang
Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari Bapak dan Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, buka hatimu dan nyanyikan pujian ini. Oh, ya Roh Kudus, bersama-sama nyanyikan pujian. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, 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 satu yang ku rindu, denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Bawa setiap kami lebih lagi Tuhan, bawa setiap kami tinggal di dalam-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa dan urapan-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mengubahkan setiap pribadi. Mari terus kita sembah Dia. Shikiara lamara 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 lama Yesus. Haleluya. Shikiara lama Yesus lama. Oh biara lamara lamara lama shikiara lama 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 lama. Yes Lord. Amin. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini saudaraku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
Yes, Holy Spirit, fill us once again. Rain down, Holy Spirit. Oh, yes, we wait for you, Lord. Holy Spirit, God. Holy Spirit, God. Holy Spirit, God. We wait on you. Holy Spirit, God. Holy Spirit, God. Fill us once again. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. And I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Cross Center, bersama-sama katakan. Come, Holy Spirit, fall in this place. And I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Oh, come, Holy Spirit, fall in this place. And I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Oh, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Oh, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Oh, Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah. Holy Spirit, God, we welcome you, O Lord. Hallelujah. Shikira la mayaso.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa bersama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Terima kasih Kau Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari-hari ini, Engkau Allah yang pegang kendali Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita ada di hari yang ketiga dalam X18, di mana saudara selama 10 hari ini kita akan sama-sama mencari wajah Tuhan. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya selama 2 hari kemarin saudara sudah diberkati oleh Pastor Timmy dan juga Pastor George saudara. Dan saya juga percaya banyak saudara selama 2 hari kemarin, saudara dijamah oleh Tuhan, saudara mengalami pemulihan. Mungkin ada beberapa saudara juga mengalami kesembuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara mari selama sisa dari 10 hari ini sampai nanti tanggal 31 saudara, sungguh-sungguh saudara buka hatimu, izinkan Tuhan menjamah hidup saudara. Dan biar saudara dan saya kita sama-sama selama 10 hari ini mengalami Roh Kudus secara luar biasa. Dan saudara jangan lupa nanti pada tanggal 31 saudara Mei kita akan sama-sama berdoa saudara jam 9:01 WIB saudara. Kita akan sama-sama berdoa, saya ulangi saudara. Jam 9:01 di mana kita akan memuji, menyembah Tuhan saudara. Dan saya percaya nanti akan ada satu lawatan Tuhan yang dahsyat yang akan menjamah dan mengubahkan setiap kehidupan kita. Nah saudara, hari ini saya ingin berbagi saudara, di hari yang ketiga X18 ini ingin berbagi tentang apa yang firman Tuhan katakan. Saya percaya saudara bahwa hari-hari ini kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Amin. Dan apa yang firman Tuhan katakan yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dikatakan saudara. Tentu saudara sudah sangat sering mendengar tentang firman Tuhan ini. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah bahwa aku Tuhan saudara, A-nya huruf besar, akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna akan mendapat penglihatan, hambaku laki-laki dan perempuan juga akan dicurahkan roh Tuhan, mereka akan bernubuat, saudara, dan seterusnya. Kita sudah sering dengar ayat firman Tuhan ini. Saudara, di hari-hari yang terakhir, firman Tuhan ayat 17 tadi katakan, di hari yang terakhir Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Saudara tolong garis bawahi bahwa Tuhan hari-hari ini sedang mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maaf saya harus katakan Tuhan tidak sedang mencurahkan rohnya ke atas gedung gereja. Tuhan tidak sedang mencurahkan rohnya ke atas sebuah institusi atau organisasi. Tuhan tidak sedang mencurahkan rohnya ke atas sebuah pelayanan saudara. Tetapi Tuhan sedang mencurahkan rohnya ke atas manusia saudara. Dan saudara dalam Hagai 2 ayat 10 dikatakan saudara. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Inggris dikatakan saudara, dalam NIV dikatakan the latter glory of this house shall be greater saudara than the former. Saudara, di hari-hari yang terakhir juga saya percaya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya secara luar biasa melebihi di musim-musim yang sebelumnya saudara. Saudara, kata rumah dalam ayat yang tadi saudara ditulis dengan kata bait saudara. Yang berarti bukan sekedar bangunan rumah tetapi juga berbicara saudara tentang
orang saudara yang ada di rumah itu. Ini berbicara juga saudara tentang jemaat Allah. Saudara, saya percaya di hari-hari terakhir ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus akan memenuhi setiap manusia. Dan saudara, ketika Roh Kudus memenuhi setiap kita, firman juga Tuhan katakan dalam Hagai, saudara, Roh Kudus akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, melebihi daripada musim-musim yang pernah terjadi di musim-musim yang lampau. Dan saudara, hari ini kita harus menyamakan tentang persepsi kemuliaan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak ada hubungan dengan apa yang saudara dan saya lakukan, saudara. Maaf, saya harus katakan, saudara, kemuliaan Tuhan itu bukan berbicara apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara, maaf saya katakan, tepuk tangan misalnya, saudara. Kemuliaan Tuhan gak ada hubungannya dengan tepuk tangan, saudara. Karena kalau kemuliaan Tuhan misalnya ada hubungan dengan tindakan yang kita lakukan, misalnya contohnya tepuk tangan, maka mungkin saudara di lapangan bola itu lebih mulia daripada di gereja, saudara. Kemuliaan Tuhan juga saudara tidak ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan, saudara. Misalnya saudara merinding-merinding, saudara, seringkali kita mengidentikan saudara waktu kemuliaan Tuhan kita rebah. Memang betul, saudara. Ketika kemuliaan Tuhan turun seperti saudara yang tertulis di dalam firman Tuhan. Salomo dia tersungkur, dia tidak bisa bangkit, saudara. Dia tersungkur karena merasakan saudara kemuliaan Tuhan begitu kuat. Tapi saudara, tolok ukur dari kemuliaan itu bukanlah sekedar manifestasi, saudara. Kemuliaan Tuhan juga, maaf saudara, saya harus katakan tidak ada hubungannya dengan tempat. Saya betul percaya saudara, ada kalanya Tuhan memilih sebuah tempat di mana Tuhan saudara suka tinggal di situ, tempat kesukaan Tuhan. Tapi kemuliaan saudara tidak ada hubungan juga dengan tempat. Oleh karena itu saudara, kemuliaan Tuhan itu apa? Kemuliaan Tuhan Bapak Ibu dalam bahasa aslinya ditulis saudara, dalam kata Ibrani itu ditulis dengan kata kabot. Dan dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru itu ditulis dengan kata doksa. Kata kemuliaan itu memiliki 3 arti. Yang pertama adalah berat, yang kedua adalah bobot, dan yang ketiga berbicara tentang sifat yang utama. Oleh karena itu saudara, saya percaya kemuliaan Tuhan itu bicara tentang bobot di dalam kehidupan kita, saudara. Kemuliaan Tuhan itu berbicara tentang kualitas hidup. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, maka kemuliaan Tuhan juga akan turun dalam kehidupan kita. Maka saya percaya ini adalah waktunya, sekarang adalah waktunya Tuhan sedang melahirkan satu generasi yang memiliki kualitas ilahi saudara terbaik yang mungkin belum pernah ada di musim-musim sebelumnya, saudara. Saudara, Alkitab mencatat, saudara, peran Roh Kudus itu kurang lebih ada 17, saudara. Roh Kudus itu perannya menginsafkan dunia dalam Yohanes 18 ayat 6. Roh Kudus juga mengerjakan pembaharuan di dalam hidup kita dalam Titus 3 ayat 5. Roh Kudus itu menjadi penolong, saudara. Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus, saudara, memiliki banyak peran dalam kehidupan kita. Tapi saudara, hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu bahwa kita juga harus mengerti bahwa ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, itu bukan hanya membuat manusia rohani kita berubah. Minggu lalu saudara, Pastor George dalam ibadah raya sampaikan saudara, perubahan itu dari dalam keluar. Betul saudara, ketika kita bertobat, roh kita dijamah Tuhan. Manusia rohani kita berubah saudara. Tapi juga saudara harus mengerti bahwa ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, Roh Kudus bukan hanya membuat manusia rohani kita saja berubah, tetapi Roh Kudus saudara membuat hidup kita memiliki kualitas ilahi. Amin. Artinya apa saudara? Saya tidak percaya saudara, kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, tapi hidup kita saudara tetap sama. Kalau saudara tidak bisa apa-apa, saudara tetap tidak bisa apa-apa. Maaf saya pakai kata-kata yang kurang sopan saudara. Saya juga tidak percaya misalnya dikatakan kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, maka gini, saudara menjadi begitu rohani,
Tapi kehidupanmu sehari-hari saudara tetap bodoh. Saya juga tidak percaya saudara kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara menjadi orang yang jago berdoa. Saudara menjadi orang yang gini, saudara jago berbahasa roh, saudara bisa menyingkapkan pewahyuan firman Tuhan secara luar biasa. Tapi begini, saudara tidak menjadi orang yang ahli dalam menghandle kehidupanmu, saudara. Oleh karena itu saya percaya ini waktunya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan sedang membangkitkan satu generasi saudara yang hidupnya holy but funky saudara. Kudus tapi dia gak kampungan saudara dalam tanda petik. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus, full of Holy Spirit saudara. Dia begitu dipenuhi Roh Kudus tapi juga full skill dalam kehidupannya saudara. Saya juga percaya ini waktunya saudara, Tuhan sedang bangkitkan satu generasi yang begitu mengalir dengan Roh Kudus. Peka dengan Roh Kudus saudara, peka mendengar suara Tuhan. Tapi sekaligus saudara, generasi ini adalah generasi yang bukan hidupnya sembarangan. Tapi full of preparation saudara. Hidupnya dipersiapkan sungguh-sungguh saudara. Karena saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya, maka saudara, Roh Kudus memenuhi hidup kita bukan hanya agar kita bisa melakukan perkara dalam tanda petik rohani saja atau pelayanan saja. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, tujuannya juga agar hidup kita memancarkan kemuliaan Allah atau kualitas ilahi kepada dunia. Terutama saudara bagi generasi milenial. Mungkin banyak generasi milenial berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar untuk gemeter-gemeteran. Roh Kudus hanya untuk apa? Untuk nyembah Tuhan. Roh Kudus itu hanya untuk perkara-perkara rohani. Tapi dengar, hari ini saya mau katakan kepada generasi-generasi muda. Roh Kudus memenuhi kita bukan hanya sekedar untuk kita bisa jago, cakap dalam perkara-perkara rohani saja. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka yang dari dalam itu akan mengalir keluar saudara. Memancarkan kemuliaan Allah. Memancarkan apa? Kualitas ilahi saudara. Di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga apa? Kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini. Oleh karena itu saudara, saya percaya dalam Keluaran pasal 35 ayat 30 sampai 34. Firman Tuhan berkata begini, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Saudara perhatikan ayat ini. Dan Tuhan dikatakan gini, telah memenuhinya, Tuhan memenuhi Bezalel saudara dengan roh Allah. Dan dikatakan waktu roh Allah memenuhi Bezalel, kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas saudara. Bukan hanya ketika roh Allah memenuhi Bezalel, Tuhan hanya memenuhi dengan rohnya saja. Tapi sekaligus ketika roh Allah memenuhi Bezalel dikatakan begini. Tuhan juga memenuhi Bezalel dengan apa? Keahlian, dengan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Yaitu untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Untuk mengasah batu pertama supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dengan segala macam pekerjaan yang dirancangan itu. Dan perhatikan ayat terakhir dikatakan begini. Dan Tuhan, dengar ini generasi muda, firman Tuhan katakan, dan Tuhan menanamkan dalam hatinya, dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Saudara perhatikan ayat ini. Ternyata kepandaian itu bukan Tuhan taruh di otak. Bukan Tuhan taruh di pikiran. Tapi Alkitab menulis Tuhan menaruh kepandaian saudara di dalam hati. Makanya jelas firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari ayat ini saya sangat percaya saudara. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya, maka ketika rohmu diubahkan dari dalam, maka roh yang dari dalam ini itu akan mengubah juga manusia jasmani kita. Maka secara otomatis
Saudara, kita akan berubah bukan hanya roh kita saja saudara, tetapi saudara manusia jasmani kita akan mulai saudara memancarkan kemuliaan Allah atau namanya kualitas ilahi. Amin. Jadi saudara perlu Roh Kudus bukan hanya untuk mengerjakan dalam tanda petik pekerjaan rohani atau pelayanan saja. Roh Kudus yang sama yang memperlengkapi kita saudara untuk melayani atau melakukan pelayanan atau pekerjaan dalam tanda petik rohani. Maka Roh Kudus yang sama dia juga akan memberikan kepada kita hikmat, kepandaian saudara, dan strategi untuk kita bisa memenangkan saudara apa yang kita lakukan setiap hari di alam yang jasmani ini saudara. Karena firman Tuhan katakan saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia saudara, ketika pertama kali saudara Tuhan membentuk manusia dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 saudara. Tuhan dikatakan begini, Tuhan tidak menciptakan manusia saudara hanya untuk menjadi rohani saja dalam tanda petik. Saya ulangi saudara, Tuhan tidak menciptakan manusia hanya untuk menjadi rohani saja dalam tanda petik. Tetapi juga Tuhan menciptakan kita untuk memperluas kerajaan Allah dengan memancarkan kemuliaan Tuhan atau kualitas ilahi. Makanya dalam Kejadian pertama ayat 27 sampai 28 saudara, firman Tuhan katakan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, dan berkuasalah. Artinya apa? Tuhan ingin memperluas kerajaannya dengan kualitas ilahi dalam diri Adam dan Hawa. Oleh karena itu saudara, hari ini saudara saya percaya, ini waktunya Tuhan sedang membangkitkan, melahirkan satu generasi yang memiliki kualitas ilahi. Nah, saudara, hari ini saya ingin berbagi kepada saudara semua. Saudara, untuk kualitas ini, kualitas itu saudara tidak bisa dimanipulasi. Amin. Kualitas itu akan nongol atau akan muncul dengan sendirinya. Karena kualitas itu saudara, originalitas dirinya itu akan keluar saudara, seiring dengannya waktu. Oleh karena itu saya percaya saudara, kualitas ilahi kehidupan seseorang itu terlihat ketika di dalam tekanan. Saudara, hari-hari ini saudara dan saya banyak di rumah. Hari-hari ini banyak mungkin saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak pernah saudara harapkan sebelumnya. Tapi lewat kejadian ketika kita ditekan seperti ini, sesungguhnya saudara dan saya, kita bisa melihat kualitas hidup kita ini seperti apa sih? Apakah sungguh-sungguh seringkali hari-hari sebelumnya kita mungkin berpikir bahwa wah, saya ini orang yang berkualitas saudara. Saya ini mungkin orang yang pintar. Saya ini mungkin orang yang berhasil. Saya ini saudara mungkin orang yang saudara pikir yang memiliki banyak hal. Tapi ketika di situasi seperti ini, kita berada di titik nol. Seringkali yang kita pikir berhasil ternyata kita baru sadari saudara. Ternyata kita tidak seberhasil yang kita pikir. Ternyata kita tidak sepintar mungkin saudara yang kita pikir. Kualitas yang sesungguhnya inilah saudara. Yang hari-hari ini saudara mulai muncul, mulai terekspos. Oleh karena itu saya percaya saudara. Kualitas ilahi dalam kehidupan setiap kita itu hanya terbentuk melalui satu hal. Yaitu namanya apa? Proses saudara. Makanya saudara ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus kan mengubah kehidupan kita nih yang dari dalam. Roh kita diubahkan. Betul saudara? Tapi seperti yang minggu lalu Pastor Jos katakan. Ketika manusia roh kita diubahkan. Otomatis nih. Yang dari dalam ini akan mengalir keluar. Tapi saudara. Pertanyaannya adalah begini. Kenapa banyak orang saudara. Ketika dia sudah dijamah Tuhan nih kan ya. Harusnya kan otomatis nih mengalir keluar. Dan banyak orang saudara. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita ikut Tuhan,
Maka saudara, detik itu kita kan seringkali sudah mengalami berbagai hal. Kita dididik Tuhan, kita diproses Tuhan. Dan tadi saya katakan kualitas ilahi terbentuk melalui namanya proses, saudara. Tapi pertanyaannya gini, kenapa banyak orang, saudara, ketika sudah mengalami proses dalam hidupnya, ketika Roh Kudus sudah menyentuh hidupnya, tapi hidupnya tidak pernah mengalami perubahan. Hidupnya tidak pernah memancarkan kemuliaan Allah. Hidupnya tidak pernah memiliki kualitas ilahi. Pertanyaannya kenapa? Karena begini saudara, yang pertama begini. Banyak orang ketika dia diproses Tuhan, ketika dia dididik Tuhan, banyak orang cukup rendah hati saudara untuk meresponi proses Tuhan. Tapi tidak cukup memiliki kerelaan hati untuk hidupnya diselaraskan seperti apa yang Tuhan mau. Artinya gini saudara, ketika Tuhan proses hidup kita, mungkin hari-hari ini engkau sedang diproses Tuhan saudara. Dari mulai tadinya saudara mulai marah mungkin ya, wah ini apa nih keadaan COVID-19. Akhirnya dari saudara mulai marah, saudara mulai sebel. Saudara sadar. Saudara mulai meresponi. Mungkin yang terjadi hari-hari ini diizinkan Tuhan untuk membentuk hidup kita. Banyak orang saudara meresponi proses Tuhan. Tapi ternyata saudara meresponi proses Tuhan saja tidak cukup. Karena ternyata saudara respon kita terhadap proses Tuhan itu tidak akan mengubah kehidupan kita. Sampai apa? Sampai kita saudara memiliki namanya kerelaan hati untuk ketika kita diproses Tuhan, hidup kita diselaraskan menjadi sama dengan seperti saudara apa yang Tuhan mau saudara. Artinya apa? Ketika proses datang dalam hidup kita, saudara harus izinkan Tuhan. Saudara harus punya keyakinan, saudara harus punya kemauan. Saudara menselaraskan hidup saudara seperti yang Tuhan mau. Karena kenapa? Seringkali ketika kita menselaraskan hidup kita saudara, seringkali ada hal-hal dalam hidup kita yang Tuhan mau kita lepaskan saudara. Seringkali saudara, ketika kita menselaraskan hidup kita saudara, Tuhan mau kita membuang saudara sesuatu yang mungkin Tuhan tidak mau dalam hidup kita saudara. Oleh karena itu untuk kita naik level dalam kehidupan kita, seringkali berarti membuang apa yang baik dalam kehidupan kita untuk ditukar dengan apa yang terbaik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara jangan menjadi orang ya, yang hanya meresponi proses Tuhan. Tapi hari ini milikilah kerelaan hati untuk saudara menselaraskan hidupmu seperti apa yang Tuhan mau saudara. Yang kedua saudara, kenapa seringkali banyak orang diproses Tuhan tapi hidupnya tidak pernah mengalami perubahan. Orang dididik Tuhan tetapi hidupnya tidak pernah menyamancarkan kualitas Tuhan. Karena yang kedua saudara, kita tidak belajar untuk namanya mencintai proses atau didikan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, proses itu selalu datang. Amin saudara. Karena ketika Tuhan mencintai hidup kita, maka Tuhan selalu mendidik saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, ketika proses selalu datang dalam kehidupan saudara dan saya, kita harus menjadi orang-orang yang belajar saudara mencintai didikan Tuhan saudara. Jangan menjadikan proses itu saudara musuh dalam kehidupan kita. Tapi jadikanlah proses itu sebagai apa? Sebagai kawan saudara. Karena firman Tuhan katakan saudara dalam Ibrani 12 ayat yang kelima dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anak-anakku, jangan anggaplah enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampangan. Saudara harus mengerti hari ini bahwa begini. Saudara, cinta Tuhan, kasih Tuhan itu selalu berjalan dengan namanya didikan Tuhan atau proses. Amin. Kalau saudara mencintai Tuhan,
Dan begitu sebaliknya kalau Tuhan mencintai saudara, maka otomatis saudara ketika cinta Tuhan ada dalam hidup kita, itu selalu berjalan beriringan, selalu berjalan bersamaan dengan namanya proses atau didikan Tuhan. Jadi jikalau Tuhan mencintai saudara, maka Tuhan akan mendidik saudara. Begitu juga sebaliknya saudara, jikalau saudara mencintai Tuhan, saudara juga harus belajar mencintai didikannya. Saudara tidak bisa memilih salah satu. Saudara tidak bisa memilih saudara mencintai Tuhan, tapi saudara tidak mau prosesnya, tidak mau didikannya. Ataupun saudara pengen diproses Tuhan, saudara pengen dididik Tuhan, tapi saudara tidak mencintai Tuhan, tidak bisa saudara. Itu seperti satu paket di mana ketika cinta Tuhan ada dalam hidup kita, maka otomatis Tuhan akan mendidik saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini saudara saya mau katakan, apapun yang hari ini saudara sedang alami saudara, saudara harus mengerti bahwa Tuhan membentuk hidup saudara. Tuhan memproses hidup saudara. Untuk apa? Supaya saudara menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya saudara menyatakan kualitas ilahi. Dan ketika kualitas ilahi dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu, maka saudara akan menyatakan kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Tapi untuk saudara bisa menang, untuk saudara bisa keluar, maka saudara perlu Roh Kudus dalam hidupmu. Oleh karena itu hari ini saudara, saya mau katakan apapun yang saudara alami hari ini. Dengar, saudara perlu Roh Kudus. Bukan supaya saudara menang dalam perkara-perkara rohani saja. Tapi juga supaya saudara bisa menang dalam setiap persoalanmu, setiap masalahmu, setiap tekanan yang kau hadapi saudara. Dan hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Jika saudara hari-hari ini sedang mengalami masalah, sedang diproses Tuhan, sedang dididik Tuhan. Saudara, di tempat di mana saudara berada hari ini, mungkin kau sedang berada di ranjangmu, kau sedang duduk bersama dengan keluargamu, mungkin kau sedang di titik, kau sedang putus asa, engkau tidak punya pengharapan. Maukah hari ini engkau mengangkat tanganmu, buka hatimu, dan saat ini izinkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Karena ketika Roh Kudus menjamah engkau, Roh Kudus bukan hanya akan membuat engkau menang, cakap untuk hal-hal yang rohani saja saudara. Tapi Roh Kudus juga akan membuat engkau menjadi orang yang cakap dalam menghandle kehidupanmu. Dan saat ini buka hatimu. Tuhan, aku berdoa, setiap orang yang hari ini mengangkat tangan di tempat mereka berada, Tuhan, Roh Kudus yang sama yang menjamah setiap kehidupan kami. Hari ini aku berdoa Tuhan, jamah mereka. Buka hatimu saudara, terima dan izinkan dia masuk dalam hidupmu. Izinkan dia masuk dalam hidupmu. Memenuhi engkau. Memenuhi setiap saudara rongga-rongga di dalam kehidupanmu. Dan izinkan Tuhan untuk menyatakan pribadinya, menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Dan saat ini aku berdoa Tuhan, biar setiap anak-anakmu yang dipenuhi oleh Roh-Mu, maka mereka Tuhan akan menyatakan kualitas ilahi. Mereka akan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan daripada Pastor Doni Novianus yang merasa diberkati. Kasih tanda api, fire of Holy Spirit. Saya percaya dalam masa pencurahan Roh Kudus ini ada satu kualitasnya Tuhan, the godly quality, kualitas ilahi akan dimanifestasikan dalam kehidupanmu. Saya percaya hari-hari ini engkau akan mengalami transformasi yang luar biasa. Thank you Pastor Doni, dan jangan lupa kita masih beberapa hari lagi sampai minggu depan X18 setiap jam 7.30 setiap malam, pembicaranya surprise dan luar biasa buat saudara nantikan, dan saudara pasti diberkati. Ini akan live worship dan live sermon kecuali hari Minggu. Dan jangan lupa minggu depan
kita ada gerakan doa 0901 WIB. Nanti cek di Growth Center Church Instagram atau Growth Center Manado juga di Instagram. Yuk kita akan berdoa hari ini. Untuk berapa pokok doa, mari kita arahkan tangan saudara ke screen. Namanya mulai berdoa. Saat ini Tuhan kami bersehati, kami mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang menaikkan doa Tuhan. Saat ini kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk Bapak yang menaikkan bagi istrinya yang sedang sakit gigi dan gusinya jamah Tuhan, supaya sembuh dengan sempurna. Dan juga terutama kami berdoa bersepakat untuk bayi yang dilahirkan secara prematur yang saat ini masih berada di NICU. Tuhan tolong perkembangannya supaya menjadi sempurna dan cepat bisa keluar. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibunya yang melahirkan, biar pulihkan Tuhan secara sempurna supaya tetap sehat dan kuat. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit alopecia areata. Tuhan tolong jamah Tuhan autoimun ini Tuhan sempurna, sembuh secara sempurna. Dan kami berdoa untuk semuanya Tuhan menjadi sehat dan kuat Tuhan di masa-masa ini. Dan kami juga berdoa saat ini menaikkan hubungan untuk saudara-saudara yang kami kasihi Tuhan, supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus lagi. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan kembali percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Dan juga kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk yang bersekolah Tuhan, supaya mereka bisa lulus UAS dan ujian akhir perkuliahan dengan hasil yang baik. Dan juga pembuatan skripsi lancar sampai dengan bab yang terakhir sesuai dengan waktu yang sesuai. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini Bapak untuk toko, diberikan toko yang pas untuk buka usaha. Dan juga penjualan rumah lancar dan sesuai dengan harganya. Dan kami juga berdoa Tuhan bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Tuhan tolong Tuhan mereka yang menaikkan doa ini ya Bapak. Tuhan terima kasih. Dan inilah yang telah kau tolong, telah kau buktikan kekuasaan-Mu. Terima kasih mendapat beasiswa S2 di kampus yang diinginkan di Inggris bersama suami. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Thank you. Dan usaha baru dilancarkan dan bisa menjadi pintu berkat bagi lebih banyak orang. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara. Biarlah hari-hari ini penuh terus dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan kualitas ilahi, dan biarlah damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap saudara. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menuju saudara mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu dan excited. Semua tulis X18. X18. Ya, semua tulis di chatting X18. Ya. 10 hari di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. So see you nanti malam. Nanti malam, bahkan juga besok malam. Terima kasih. God bless you. See you. X18. 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 Fire! Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave